Pentingnya retret itu seperti ini. Nah, karena kepala daerah kan dia dipilih oleh rakyat dan dia harus bertanggung jawabkan kepada rakyat kembali. Yeah. Nah, partai kan hanya kendaraan mereka untuk bisa ikut dalam pemilihan. Betul. Anda kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini saya mau mengajak kepada kalian semua untuk kita lihat nih bagaimana seorang Gibran, Mas Wapres kita, yang berkemampuan memberikan penjelasan sangat epik kepada teman-teman yang menjadi peserta ya, yang kebetulan terpilih sebagai kepala daerah pada kegiatan retreat di Magelang kemarin hari. Ini sekaligus menampar kepada mereka kader-kader dari PDIP, bahkan kepada Ibu Megawati yang melarang kegiatan retreat kepala daerah dari PDIP untuk mengikutinya. Nah, ini juga sekaligus menjadi satu informasi penting buat kita semua betapa retreat ini sangat bermanfaat bukan untuk kepala daerah tapi untuk daerah, bukan juga untuk pusat tapi memang untuk daerah. Kan gitu. Nah, ini dipertegas oleh Tito Karnavian, yaitu Menteri Dalam Negeri kita yang memberikan penjelasan. Sekaligus ini menampar kepada kader-kader PDIP. Tapi ada tuh dari PDIP mengaku bahwa sebenarnya tidak ada larangan dari Ibu Megawati. Oke guys, kita langsung saja tonton video ini. Jangan lupa ya like, comment, and subscribe. Ikuti titah Megawati, Bupati Cirebon batal ke retret di Akmil Magelang. Hal itu menyusul usai adanya larangan dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarno Putri. Imron sendiri merupakan kader dari partai tersebut. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, Imron dan 24 kepala daerah lainnya awalnya akan berangkat ke Akmil Magelang bersama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menggunakan jalur udara. Sementara itu, Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono mengatakan perintah tersebut merupakan konsekuensi yang harus dijalankan. Seluruh kepala daerah dari PDIP wajib mematuhi perintah Ketua Umum. Itu guys, jadi yang diikuti itu titahnya Megawati. Aku mau lihat komentarnya bagus dah. Komentarnya bagus sih, lucu-lucu komentarnya. Aku kasih lihat sama kalian semua ya. Nah, ini komentarnya guys ya. Kita baca ini. Oke. Pecat semua yang lawan perintah presiden biar buat mainan mandat rakyat. Nah, ini betul ini. Minta gaji Megawati, nggak usah minta gaji negara. Jadi bulan-bulanan teman-teman PDIP. Jadi bahan tertawaan akhirnya. Sama aja kerja untuk perorangan bukan untuk rakyat. Betul, itulah budak-budak partai. Oke, itu bagus. Pecundang dan pembangkang negara. Baru akhirnya gini, yang jadi korban itu kepala daerah. Baru saja menjabat ya, justru menjadi penilaian buruk dari warga gitu, dari netizen. Itu perkara masalah cuma mau ikut retreat saja gitu. Pembangkang mengatasnamakan rakyat, cabut kalau membangkang, pecat yang membangkang perintah presiden. Jika sudah jadi kepala negara wajib patuh perintah kepala negara demi rakyat karena dia dipilih oleh rakyat. Aku dukung pecat saja pejabat membangkang pemerintah. Akhirnya ini guys ya, jadi kasihan ya teman-teman kepala daerah kita yang sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang dipilih oleh rakyat dan ya dinilai sebagai orang-orang yang patut mendapatkan apresiasi ya, tapi ya yang terjadi adalah justru mereka dijadikan bahan olokan oleh publik hanya gara-gara mengikuti perintah Mak Banteng. Oke guys, kita ke yang lain ya. Nah, ini setelah beredar informasi tentang banyak sekali kader-kader dari PDIP yang tidak ikut retreat karena surat ya, kita tahu ya ada surat yang lalu, itu kemudian cepat-cepat DPP-nya bikin klarifikasi, tidak ada larangan. Nah, ini kita dengar ya. Instruksi tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang. Saya ulangi, dalam surat instruksi atau surat instruksi harian Ketua Umum PDI Perjuangan yang lalu, Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang
seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Ya, apapun itu, cuma surat yang dikeluarkan oleh PDIP yang ditandatangani oleh Ibu Megawati, ya itu kan akhirnya dinilai oleh publik sebagai bentuk larangan, walaupun situ instruksinya untuk menunda. Apa juga kepentingannya? Ada masalah apa coba di saat berbarengan sudah harus retreat gitu loh. Retreat ini kan harus diikuti. Akhirnya terlihat semacam apa ya, merajuk, playing victim. Gara-gara apa? Gara-gara Hasto ditangkap oleh KPK. Aku tuh heran sebenarnya ada apa sih dengan Hasto ini? Oke, dia memang sekjen. Cuma maksudku kenapa tidak seperti partai politik lain ya, kalau ada orang-orang yang kebetulan kader pentingnya di partai politik, ketika berhadapan dengan KPK ya udah tangkap aja sudah, pasrah gitu. Kita menghormati proses hukum. Ini enggak kayak dibela mati-matian gitu loh. Kalau memang hanya karena memang betul-betul Mas Hasto ini dia tidak melakukan pelanggaran, terjadi politisasi, jangankan PDIP, kita pun ikut dukung PDIP karena telah terjadi penggunaan aparatur hukum untuk mengkriminalisasi orang. Loh ini memang benar dia melakukan tindakan suap kok. Bilang kriminalisasi apa semua, kan gitu. Nah ini, nah, jadi akhirnya mendapat tanggapan dari netizen. Kita dengarkan ini, ada netizen yang menertawakan Ibu Megawati. Pedas dari mulut netizen gara-gara ibu memerintahkan kepala daerah dari PDIP untuk tidak ikut retreat di Magelang karena Pak Hasto ditangkap KPK. Ini isi komentarnya para netizen itu. Saya bacakan. Kepentingan partai di atas kepentingan negara. Mantap dah Bu D1 ini. Orang ini nggak mikirin apa kepala daerah yang budgetnya pas-pasan. Belum lagi anggaran panitia terbuang percuma dong karena pesertanya berkurang. Nyusahin aja nih. Dipilih oleh rakyat, diatur oleh partai. Kepentingan partai lebih besar dari negara. Yang milih rakyat malah jadi boneka megaloman. Jadi jangan pernah pilih calon dari PDIP. Percuma mereka boneka mega. Ini Bu, ini adalah suara curhatan hati para netizen. Jangan tersinggung dan jangan sakit hati loh Bu, karena ini kan Ibu sendiri yang buat. Dan netizen berhak dong komentar, ya kan? Betul. Ya, betul guys, kita wajib berkomentar soal partai politik ini. Jadi apa saja langkah, kebijakan, tindakan, program kerja yang dilakukan oleh partai politik, jangan pernah bilang itu masalah internal, nggak bisa. Makanya kemarin ketika Pak Jokowi itu ikut berkomentar, loh kenapa ya tidak ikut retreat, padahal itu adalah tugas mereka juga sebagai kepala daerah yang terpilih untuk menghormati presiden. Ada yang bilang ini urusan internal. Nggak bisa, ini bukan masalah internal guys. Sebab anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mereka sebagai kepala daerah itu sudah dikeluarkan gitu loh. Kan gitu, mau dikemanakan gitu. Satu orang itu ya dari 13 miliar sampai bahkan katanya ada yang sampai 26 miliar untuk kegiatan retreat itu. Entah itu benar atau tidak ya, Anda bisa cek sendiri. Tapi maksud saya pasti satu orang itu di atas 1 sampai 2 juta. Bahkan di atas 5 juta. Satu orang jadi peserta itu. Untuk apa? Seragamnya, makannya, penginapannya, semuanya. Kan itu. Nah, sayang sekali terbuang percuma karena tidak diikuti oleh mereka-mereka yang sudah dianggarkan gitu. Nah, kemudian ini nggak bisa juga bicara internal, walaupun memang itu instruksi sifatnya internal. Namun jangan dilupakan, ini kepentingan yang seharusnya dilakukan oleh mereka untuk negara, kok hanya untuk partai. Padahal partai itu juga nggak bisa kita sebut segala sesuatunya sifatnya internalisasi. Mungkin dalam konteks program yang berkaitan dengan peraturan organisasi, yang berkaitan dengan perangkat-perangkat organisasi, oke itu internal. Tapi kebijakan partai politik itu tidak bersifat internal. Kenapa? Efeknya kepada ruang publik. Terus apa masalahnya? Loh, partai politik itu kan memiliki anggaran.
di mana anggaran itu juga hasil dari hibah dan bansos yang diberikan oleh pemerintah, yang diberikan oleh negara lewat uang rakyat. Ayo, gimana? Jadi tidak boleh dibilang internal. Semua orang berhak untuk mengomentari, termasuk netizen kita tadi, abang kita tadi itu betul. Pak Jokowi juga benar. Nggak bisa bilang internal gitu. Nah ini nih penjelasan dari Pak Mendagri ya, Pak Tito ya, ini beliau jelaskan tentang retreat ini penting untuk diikuti. Saya menganggap bahwa kegiatan orientasi kepala daerah ini sangat-sangat penting. Ya. Bukan kepentingan pusat, kepentingan daerah itu sendiri. Supaya rekan-rekan kepala daerah ini memiliki bekal yang cukup sebelum 5 tahun nanti melangkah. Yang kita harapkan, karena kepala daerah kan dia dipilih oleh rakyat dan dia harus bertanggung jawabkan kepada rakyat kembali. Nah, partai kan hanya kendaraan mereka untuk bisa ikut dalam pemilihan. Betul. Ketika dia terpilih, dia tanggung jawabnya lagi nomor 1 bukan kepada partainya, tapi nomor 1-nya tanggung jawabnya kepada rakyat yang memilihnya dia nanti. Ini hanya kegiatan 7 hari dibanding dengan 5 tahun mereka akan bekerja. Mereka punya waktu untuk bertemu dengan kepala daerah lainnya. Lihat sini cair sekali tadi. Jadi kalau yang nggak mengambil bagian, ya rugi sendiri nanti. Si Mak ngomel-ngomel. Si Mak ngomel-ngomel. Si adek ngomel-ngomel. Ini mereka ngomel kayak ada yang konten ibu-ibu lagi gosip-gosip itu loh. Guys, penting sekali mengikuti orientasi ini ya. Itu penting sebab sebutlah bahwa kepala-kepala daerah itu orang-orang hebat semua. Tapi jangan lupa interaksi sosial, interaksi antar sesama kepala daerah itu kemudian menjadi studi banding, saling ngobrol. Ada ya kepala daerah yang sudah berpengalaman, yang diskusi-diskusi bisa saja menjadi ilmu yang kemudian bisa dibawa ke daerah lain. Kan gitu. Makanya dalam kegiatan ketika Mas Gibran juga memberikan materi, beliau memanggil salah seorang bupati dan kepala daerah yang ternyata di daerahnya dia sukses, baik penanganan stunting, ada juga yang berkaitan dengan potret kehebatan daerah-daerah yang berhasil untuk keluar dari permasalahan-permasalahan yang berbasis ekonomi. Ada juga soal bagaimana makan bergizi gratis itu sukses di daerah-daerah tertentu. Itu kan akhirnya menjadi inspirasi dan motivasi buat kepala daerah lainnya. Ya aku akhirnya sayang ya, kasihan teman-teman atau rakyat yang ada di daerah di mana kepala daerahnya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang beberapa hari tidak ikut. Walaupun aku dengar informasi ada kepala-kepala daerah dari PDIP yang ikut meski sudah diperintahkan oleh Ibu Megawati untuk ditunda, untuk jangan datang, ya kan? Itu keren itu. Salah satunya mungkin kayaknya Manado deh, wali kota saya itu. Itu guys, ini yang seharusnya dipahami oleh orang-orang bahwa yang namanya kegiatan tersebut sangat bermanfaat. Nggak boleh dong kemudian mereka tidak melakukan upaya untuk ya memberanikan diri untuk hadir gitu. Jangan takut sama mak banteng lah. Kan nggak bisa tuh mereka di PAW. Beda kalau DPR. Kalau anggota DPR tidak ikuti perintah partai politik, maka partai politiknya itu bisa mem-PAW-kan. Tapi kalau kepala daerah tidak mengikuti perintah ketua umum atau partai politiknya, karena mungkin di luar dari koridor dan seharusnya yang mereka lakukan, mereka tidak akan pernah di PAW, tidak akan pernah diganti. Oke, dipecat dari partai politik, tapi kan tetap menjadi bupati, tetap menjadi wali kota, tetap menjadi gubernur atau wakil gubernur. Daripada kemudian mereka tidak mengikuti, akhirnya bisa dipecat oleh rakyat. Dipecat oleh rakyat ini mungkin saja di saat momentum ke depan mereka mau mencalonkan lagi sebagai calon kepala daerah untuk 2 periodenya atau untuk di tingkat atasnya lagi, udah mendapat ketidakpercayaan dari publik. Kenapa? Kalian lebih takut sama mak banteng, kalian menjadi boneka, kalian ternyata tidak mau mengabdi untuk rakyat lewat apa yang sudah diperintahkan oleh presiden. Kan seperti itu logikanya gitu ya, siap-siap aja. Hitung aja lah mereka-mereka itu yang jadi kepala daerah yang kemudian menolak atau tidak mengikuti kegiatan retret itu. Walaupun konon ada yang datang di hari keempat,
ada yang tetap datang di hari awal, ada juga yang katanya kalau nggak salah ada 10 orang itu nanti datang di gelombang kedua. Ya, parah. Catat ya, rakyat Indonesia yang kepala daerahnya dari PDIP, kemudian daerahnya itu dipimpin oleh mereka dan mereka tidak hadir, terutama yang 10 orang itu, termasuk yang hanya hadir di hari keempat. Catat nama mereka baik-baik, jangan pernah dipilih lagi kalau mereka mencalonkan sebagai apapun. Kenapa? Karena mereka sudah tunjukkan bahwa mereka boneka partai, bahwa mereka bukan lagi orang yang seharusnya mengabdi untuk kepentingan rakyat. Apa hubungannya kepentingan rakyat dengan retreat? Lah iyalah, karena retreat itu adalah agenda untuk memberikan pendidikan, memberikan pelatihan kepada kepala daerah agar lebih profesional dan lebih bijak menjadi kepala daerah. Bisa saja lewat retreat itu mereka yang memang punya mental korup itu berubah menjadi mental yang bertanggung jawab. Sehingga ketika jadi bupati mereka benar-benar bekerja. Kenapa? Ada inspirasi dari retreat tersebut. Walaupun memang tidak menjamin, tapi pada faktanya biasanya orang-orang yang termotivasi, terilhami, terinspirasi, itu pasti jalan hidupnya akan lurus. Dan itu catat itu ya, rakyat. Jangan pilih lagi kalau nyalon apapun gitu. Kalaupun dia mau nyalon ketua RT nggak boleh. Nah, kali ini aku mau tunjukin video bagaimana Gibran yang kemudian diinformasikan datang sebagai narasumber di retreat itu, dan akhirnya banyak kader partai PDIP yang katanya WO meninggalkan forum. Walaupun ini informasi belum bisa dibenarkan ya. Tapi ini sekaligus menampar kepada kader-kader partai PDIP terutama yang menilai Pak Gibran itu tidak layak, tapi dia tunjukkan bahwa dia orang cerdas, orang pintar. Nah, ini guys, langsung saja kita tonton. Keren. Pentingnya retret itu seperti ini. Nah, bisa koordinasi dengan kabupaten-kabupaten sekitar. Program bisa koordinasi dengan kabupaten-kabupaten sekitar. Prioritas seperti makan bergizi gratis, hilirisasi, keren. swasembada energi, swasembada pangan, penciptaan lapangan kerja ini harus kita dukung, harus kita kroyok bersama-sama. Sekarang Aneh nih, kader-kader PDIP yang nggak hadir itu pasti stres mereka. Mereka ditampar secara tidak langsung oleh Mas Gibran, seolah-olah mereka pikir Mas Gibran ini orang yang tidak punya kapasitas, kan gitu. Gagal move on. Hasto biarin aja dah ditangkap. Kalian kok partai besar ngapain terjebak dengan Hasto? Ibu Megawati istirahat dah jadi ketua umum. Ayo PDIP itu bangkit lagi. Kita dukung PDIP untuk bangkit. Kenapa? Karena PDIP itu makan uang rakyat juga. Partai ini juga ikut berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia. Harus kita dorong. Tapi oknum-oknumnya, ya jubirnya, ketua-ketuanya itu, sudah mulai istirahat lah sudah. Kan gitu. Sekarang itu kita sudah ada program pengecekan kesehatan gratis. Bisa langsung datang ke puskesmas. Ya. Kemarin saya masih perintahkan untuk menerima secara manual, bisa melalui aplikasi Satu Sehat. Walaupun Mas Gibran jadi narasumber, orang pada foto-foto. Aku yakin bukan kader PDIP itu. agama, suku, partai kita berbeda-beda. Nah, Tapi kita lahir dalam keluarga besar Nusantara. catat, meski partai kita berbeda-beda, kita terlahir dari keluarga besar Nusantara. Otak kalian di mana? Hah? Ini orang bagus sekali ingin memberikan satu potret kepemimpinan dan keteladanan yang baik kok. Jangan lihat dia masih muda. Kan gitu. Jenderal-jenderal perang kita di saat revolusi, di saat perjuangan kemerdekaan, banyak anak-anak muda, guys. Harus kita apresiasi lah. Ya emas kok, ya harus kita hargai. Mau dia masih muda, mau dia sudah tua, emas tetap emas. Masih mau bahas lagi soal MK. Pret. Selesai sudah itu. Untuk mengelola negara sebesar Indonesia, kita butuh kolaborasi kuat. Kita butuh sinergi erat di bawah satu komando Bapak Presiden Prabowo. Nah, ini sekaligus menepis nih, banyak yang bilang kalau Mas Gibran itu bakal mengganggu eksistensi Pak Prabowo. Banyak yang bilang seolah-olah Mas Gibran ini akan menjadi saingannya Pak Prabowo. Dia akan memainkan perannya.
Ini Said Didu tuh pernah bilang, Fufu Fafa sedang memainkan forumnya, sedang memainkan medianya supaya dia terkenal. Itu tuh. Di mana-mana Pak Gibran selalu sampaikan kepada audiensnya, kepada publik, bahwa apa yang dia lakukan hari ini adalah Pak Prabowo punya misi. Jadi bukan misinya Gibran, misinya Prabowo. Kan gitu. Guys, menurut kalian bagaimana? Kenapa sih teman-teman PDIP ini sampai dengan sekarang gagal move on? Tulis di kolom komentar. Saya Bang Bill, Offside.